Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan untuk seluruh para guru kita dan juga orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah menceritakan dari kisah yang ke-17, yaitu tentang yang dikisahkan oleh seorang ulama bernama Abdul Wahid bin Zaid, bahwa beliau adalah salah satu ulama dan juga orang yang zuhud, di mana beliau menceritakan bahwa beliau memiliki seorang tetangga yang bekerja kepada kerajaan ketika itu dan terkenal sebagai orang yang tidak baik. Karena ketidakbaikannya tersebut, maka di dalam mimpi ulama ini, yaitu Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam mimpi tersebut beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun tetangga tersebut. Kemudian sang ulama berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, bukankah dia adalah orang yang buruk, bukan orang yang baik? Rasulullah mengatakan, saya tahu itu. Karena itu aku sekarang menarik tangannya, menuntun tangannya. Aku akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia mendapatkan syafaatku, karena dia selalu bersolawat kepadaku. Dikisahkan di sini sholawat yang dibaca oleh tetangganya tersebut setiap kali sebelum tidur 1000 sholawat. Jadi sebelum tidur sholawat dulu 1000 kali, baru beliau tidur. Kemudian terbangunlah Abdul Wahid bin Zaid ini. Setelah terbangun, beliau langsung ke masjid sholat subuh dan menemukan tetangganya tersebut ada di shaf pertama dan menangis. Setelah menangis, tetangganya tersebut datang kepada Abdul Wahid, kemudian mengatakan bahwa tadi malam dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menarik tangannya. Rasulullah mengantarkan tetangga tersebut kepada Abdul Wahid bin Zaid tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdul Wahid mendengar cerita tersebut dan ceritanya cocok sama mimpinya, sehingga kemudian tetangga yang asalnya ini adalah orang yang buruk kemudian taubat di tangan seorang ulama. Karena apa? Karena dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah selanjutnya adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi memiliki buku Musnad Baihaqi, Sunan Baihaqi, itu tebal, berjilid-jilid. Isinya dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh mazhab Syafi'i.
Imam Al-Baihaqi ini bermimpi, di dalam mimpinya beliau bertemu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau bertanya kepada Imam Syafi'i, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mimpi tersebut mengatakan, Allah mengampuniku. Atas apa Allah mengampunimu? Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mimpi tersebut menjawab dengan 5 kalimat yang aku tulis dalam bentuk sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya tersebut beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammadin adada man shalla alaihi, wa salli ala Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaihi, wa salli ala Muhammadin kama amarta ayyusalla alaihi, wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu ayyusalla alaihi, wa salli ala Muhammadin kama tambaghi as-salatu alaihi. Ini adalah sholawat yang dalam mimpi tersebut menyelamatkan Imam Asy-Syafi'i, atau Allah memberikan ampunan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kisah yang ke-19 dikisahkan dari Al-Hasan bin Muhammad. Dia berkata, aku melihat Rasul Al-Imam Ahmad bin Hambal di dalam mimpiku. Kemudian dia berkata, wahai Ali, jika kamu melihat sholawat kita atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tulis di dalam buku, bagaimana dia merekah, gitu kan? Bagaimana dia memancarkan cahaya. Jadi Imam Ahmad menceritakan di dalam mimpi tersebut bahwa apa? Seandainya kalian melihat apa yang kalian tulis sholawat dalam buku hadis itu, ini perlu kita ketahui bahwa Imam Ahmad itu punya buku namanya Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu disusun sesuai dengan perawinya, yaitu dari para sahabat. Jadi pertama hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dimulai dari 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Itu diurut sampai 10. Masing-masing hadisnya disebut. Itu didikte oleh Imam Ahmad kepada sang putra. Kemudian ditulis satu persatu dari hafalan beliau. Maka beliau mengatakan, seandainya kamu melihat sholawat yang kita tulis di dalam buku itu, bagaimana memancar, bagaimana merekahnya sholawat tersebut. Artinya sholawat yang ditulis, diucapkan itu bermanfaat. Kemudian kisah yang ke-20 dari Sufyan bin Uyainah. Sayyidina Sufyan bin Uyainah ini ulama besar hadis. Jadi ada 2 Sufyan yang terkenal di dalam ilmu hadis. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Ya, dua-duanya ulama besar dalam ilmu hadis. Qala kana li akhun muakhin famata. Aku memiliki saudara yang meninggal. Kemudian aku melihatnya di dalam mimpiku. Kemudian aku bertanya kepadanya, apa yang Allah berikan kepadamu? Kemudian dia menjawab, Allah mengampuniku. Dengan apa? Dijawab lagi, aku setiap kali menulis hadis, kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku menulis Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Abtaghi bidzalika tsawab. Aku mengharapkan dengan tulisan tersebut pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuniku dengan itu. Jadi Allah memberikan ampunan kepada saudaranya Sufyan bin Uyainah ini karena menulis, setiap kali menulis hadis ada disebutkan Nabi, dia tulis Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ya. Karena itu. Kemudian yang ke-21 dari Ja'far bin Abdillah. Kemudian dia berkata, aku melihat Abu Zur'ah di dalam mimpiku. Abu Zur'ah Ar-Razi. Ada 2 Abu Zur'ah. Ada 2 Ar-Razi. Ya, ini Ar-Razi zaman dulu ya. Abu Zur'ah Ar-Razi, ada Abu Hatim Ar-Razi. Ini dua-duanya ulama hadis, ya, ahli dalam ilmu hadis. Jadi Ja'far bin Abdillah bermimpi bertemu dengan Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian dalam mimpi tersebut dia melihat Abu Zur'ah sholat bersama para malaikat di langit.
Kemudian dia bertanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan kedudukan seperti ini? Kemudian Abu Zur'ah menjawab, aku menulis 1 juta hadis. Jika aku menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku bersolawat kepadanya. Jadi Abu Zur'ah Ar-Razi ini hafid hadis dan hafal 1 juta hadis. Hafal 1 juta hadis. Kita sudah bahas di sini bahwa 1 kali sholawat mendapatkan 10 sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau 1 juta hadis, dia bersolawat 1 juta kali, dikali 10, artinya dia dapat 10 juta sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian Sayyid Abdullah menjelaskan, dengan riwayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah bersolawat kepada Abu Zur'ah Ar-Razi, yaitu 10 kali dari hadis yang beliau hafal. Artinya 10 juta kali. Dan ini adalah menunjukkan keutamaan ahli hadis, kata beliau. Keutamaan ulama hadis. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Isra berfirman, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari di mana kami memanggil setiap manusia di belakang imamnya. Sedangkan imam dari ahli hadis itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan sampai salah ngefans, ya. Salah ngefans ke orang, maka kita akan dipanggil di belakang orang itu nanti. Panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka imam dari ahli hadis adalah di dunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan dari Abu Saleh, Abdullah bin Saleh As-Sufi. Dia menceritakan bahwa sebagian ahli hadis, beberapa ahli hadis bermimpi. Kemudian mereka melihat ahli hadis yang lainnya dan bertanya, apa yang Allah berikan kepadamu? Allah mengampuniku. Dengan apa? Yaitu dengan sholawat yang aku tulis di dalam buku. Jadi ahli hadis itu selalu menulis hadis, kemudian setiap kali disebutkan Nabi Muhammad, disebutkan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mendapatkan ampunan atas itu. Kisah setelahnya sama, ya, mendapatkan ampunan karena menulis dengan sholawat. Kemudian kisah selanjutnya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menceritakan tentang Khalaf, seorang ulama, Khalaf namanya. Dia mengatakan, aku memiliki seorang sahabat. Sahabatku ini ketika menuntut ilmu hadis bersamaku, kemudian dia meninggal, dan aku bertemu dengannya, bermimpi bertemu dengannya, dan dia menggunakan pakaian hijau yang baru. Kemudian aku berkata, bukankah kamu orang yang menuntut ilmu hadis bersamaku? Dia mengatakan, benar. Benar. Bagaimana engkau mendapatkan hal ini? Yaitu setiap kali disebutkan Nabi Muhammad, di bawah kata an-Nabi atau di bawah kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku tulis, aku menuliskan Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian kisah yang ke-25 dari Abul Hasan Al-Maimuni. Dia mengatakan, aku bertemu dengan sama Sufyan bin Uyainah di dalam mimpi setelah ia wafat, dan aku melihat di antara jari-jarinya itu warna keemasan. Jadi jari Sufyan bin Uyainah itu warnanya keemasan. Kemudian dia bertanya, apa itu? Kemudian Sufyan bin Uyainah di dalam mimpi tersebut berkata, itu karena aku menulis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap kali disebutkan nama Rasulullah aku menuliskan Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian kisah selanjutnya dari Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid yang tadi, yang punya tetangganya orang pemerintahan, tapi ahli sholawat. Dari Abdul Wahid bin Zaid, dia kembali menceritakan, aku pergi berangkat haji. Kemudian bersamaku seorang laki-laki
Dia tidak pernah berdiri, tidak pernah duduk, tidak pernah pergi, tidak pernah datang, kecuali dia selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdul Wahid bin Zaid dia berkata, dia bertanya apa? Akhbaruka an dzalik, gitu kan. Kenapa kok kamu seperti itu? Gitu kan. Kemudian aku akan mengabarkan kepadamu, menceritakan kepadamu, gitu kan. Pada suatu hari, itu kan telah berjalan beberapa tahun yang lalu, aku pergi ke Makkah aku bersama ayahku. Ketika kami berjalan, kemudian kami menginap di penginapan, aku tertidur. Kemudian datang seseorang kepadaku di dalam mimpi pastinya. Kemudian dia mengatakan ayahmu telah wafat. Jadi dia menginap di penginapan, di dalam mimpi ada seorang laki-laki datang dan mengatakan ayahmu telah wafat. Kemudian dia terbangun. Ketika terbangun, yang mengabarkan tadi ayahmu telah wafat, akan tetapi wajahnya hitam. Kemudian aku terbangun dan aku membuka wajah ayahku ketika tidur itu, dan beliau telah wafat dan wajahnya hitam. Dan aku waktu itu galau, ya, bingung karena ayahku meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Hingga aku tertidur. Dalam tidur aku melihat di atas kepalaku itu ada 4 orang yang berkulit hitam, dan dia memegang besi. Setelah itu datanglah seorang laki-laki dengan wajah yang cerah dan pakaian putih, pakaian hijau. Jadi dia menggunakan pakaian hijau. Pakaian yang perlu kita ketahui, ada 2 warna yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, warna putih dan warna hijau. Warna putih dan warna hijau. Jadi kalau mimpi ketemu Rasulullah pakai pakaian merah, itu bukan Rasulullah itu. Atau pakai warna-warna yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki tersebut yang menggunakan pakaian hijau itu mengatakan tanahau. Kemudian menunduklah. Wa rafa'at thawba an wajhihi. Kemudian laki-laki tersebut mengangkat kain yang menutupi wajah ayahku. Famasaha wajhahu biyadaihi. Kemudian mengusap wajah ayahku. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Kum. Hei, kamu bangun." Itu kan. Allah telah menjadikan putih wajah ayahmu. Kemudian laki-laki tersebut terbangun dan berkata, ini dalam mimpi, "Siapa kamu?" "Demi ayah dan ibuku," kata dia. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Aku adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian laki-laki tersebut bangun dan dia membuka kain yang menutup wajah ayahnya, dan dia melihat bahwa wajah ayahnya telah putih. Kemudian aku menguburkannya, kata laki-laki tersebut. Ini yang cerita Abdul Wahid bin Zaid. Jadi kisahnya sama dengan kisah yang sebelumnya, tapi beda orang. Ya. Ini adalah keutamaan dari sholawat. Kemudian diriwayatkan dari Abu Nuaim dan Ibnu Bashkwal dari Sufyan Ats-Tsauri. Tadi Sufyan bin Uyainah, sekarang Sufyan Ats-Tsauri. Ketika aku haji, tiba-tiba datang kepadaku seorang pemuda. Dia tidak pernah mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya yang satu, melainkan dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Jadi ngangkat kaki, meletakkan kaki, salawat. Salawatnya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ini Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, mungkin pemimpin para wali di masa itu, ya, pemimpin para ulama di masa itu. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Abi ilmin taqulu hadza." Kamu mengucapkan ini, melakukan hal ini, itu berlandaskan ilmu. Ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri. Laki-laki tersebut menjawab, pemuda tersebut menjawab, "Na'am, iya." Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Man anta?"
Kamu siapa? Dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri, aku Sufyan Ats-Tsauri. Dijawab oleh laki-laki tersebut, yang dari Irak itu. Iya benar katanya. Artinya pemuda tadi kenal siapa ini Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian pemuda tersebut bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, hal araftallah, kamu kenal Allah enggak? Jadi pemuda nanya ke ulama, kamu kenal Allah tidak? Kemudian dijawab, na'am, iya aku kenal Allah. Ditanya lagi oleh pemuda tersebut, bagaimana kamu mengenal Allah? Kemudian Sufyan Ats-Tsauri menjawab, aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahwa sesungguhnya Allah tersebut mengganti, memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya mengganti, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk bayi janin di dalam rahim sang ibu. Kemudian pemuda tersebut menjawab Sufyan, wahai Sufyan, kamu belum mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Jadi pemuda mengatakan, kamu belum kenal Allah dengan sebenarnya wahai Sufyan. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri menjawab, bagaimana kamu mengenalnya? Kemudian pemuda tersebut menjawab, yaitu dengan bifashil hammi wa naqdil azmi, yaitu dengan dengan membatalkan keinginan dan kehendak. Ketika aku menginginkan sesuatu, Allah membatalkannya. Ketika aku sudah bertekad untuk mendapatkan sesuatu, Allah malah menjadikannya tidak terjadi. Dengan itu aku mengetahui bahwa ada Tuhan yang mengaturku. Jadi dia pengen sesuatu, Allah membatalkan. Oh benar, ada Tuhan. Kemudian dia sudah bertekad untuk mendapatkan sesuatu, tekadnya dibatalkan oleh Allah dan tekadnya itu tidak tercapai. Dengan itu dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sufyan berkata, bagaimana dengan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kamu ucapkan tadi? Kemudian pemuda tersebut menjawab, aku berangkat haji dan bersamaku ibuku. Kemudian ibuku memohon kepadaku untuk memasukkannya ke dalam Ka'bah, dan aku berhasil memasukkannya ke dalam Ka'bah. Akan tetapi ketika berada di dalam Ka'bah, ibuku tiba-tiba sakit dan wajahnya hitam. Jadi masuk Ka'bah, wajah sang ibu hitam, sakit. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, wahai Tuhanku, apakah dengan ini engkau memperlakukan hambamu yang masuk ke dalam Ka'bah? Kemudian datang Humamah itu senja. Ketika senja itu datang, tiba-tiba masuk seorang laki-laki dengan memakai pakaian putih, masuk ke Ka'bah ya. Kemudian dia mengusapkan tangannya ke perut ibuku. Kemudian ibuku langsung putih dan kemudian sakitnya sembuh. Kemudian laki-laki tersebut pergi dan keluar. Kemudian aku tarik bajunya, dipegang bajunya, dan kemudian aku mengatakan kepadanya, siapa kamu, siapa engkau yang bisa menyembuhkan ibuku? Kemudian laki-laki tersebut berkata, aku adalah nabimu Muhammad yang engkau selalu bersolawat kepadaku. Ini sadar. Ini dalam keadaan sadar. Yang cerita siapa? Sufyan Ats-Tsauri, ahli hadis. Maka bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sadar itu mungkin. Dan ini terjadi. Dan ini terjadi di masanya Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Kemudian Sayyid Abdullah kemudian laki-laki tersebut, pemuda tersebut berkata, wahai Rasulullah, berikan nasihat untukku.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada pemuda tersebut, jangan pernah engkau mengangkat kakimu dan meletakkan kakimu yang satu lagi, melainkan engkau bersolawat kepada Muhammad dan kepada keluarga dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mendapatkan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat kaki dan meletakkan kaki itu bersolawat. Jadi selalu ingat, selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, apa komentar dari Sayyid Abdullah? Qultu, aku mengatakan, kana hadzal syabu minal auliya'il wasilin. Pemuda ini adalah salah satu dari para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena apa? Solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah yang ke-28 dari Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ini ulama besar juga. Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqabbala fami. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium bibirku. Kata dia, wa qala uqabbilu hadzal fam alladzi yusalli alayya alfan bin nahar wa alfan bin lail. Aku mencium mulut ini atau bibir ini yang selalu bersolawat kepadaku 1000 kali di siang hari dan 1000 kali di malam hari. Ya, 1000 kali di malam siang hari dan 1000 kali di malam hari. Summa qala wa ma ahsa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abul Mawahib ini, Asy-Syadzili ini, alangkah baiknya jika wiridmu di malam hari inna a'toinakal kautsar. Jadi Rasulullah berwasiat agar dia membaca inna a'toinakal kautsar di malam hari sebagai wiridnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abul Mawahib dalam mimpinya, wa yakunu du'auka, dan hendaklah doamu, Allahumma farrij kurubatina, Allahumma aqil atharatina, Allahumma ghfir zallatina wa tusalli alayya. Kemudian bersolawat kepadaku, wa taqulu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian di akhir ditutup dengan wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita sering berdoa dan menutup doa dengan doa ini, dengan salawat ini. Jadi ini kenapa inna a'toinakal kautsar? Kalau ada surat Al-Ikhlas itu ada 2. Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dua-duanya Al-Ikhlas. Tidak disebutkan di dalam 2 ayat ini kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ada satu surat yang tidak disebutkan di dalamnya kecuali Nabi Muhammad, itu surat Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sya'ni'aka huwal abtar. Itu Nabi Muhammad semuanya, tidak disebutkan selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah yang ke-29 dari Asy-Syarif Muhammad An-Nu'mani. Asy-Syarif Muhammad An-Nu'mani ini adalah salah satu dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang lagi rame-rame di media sosial untuk mempertanyakan nasab para habaib. Kita nggak usah ikut-ikut itu. Ngapain kita ngurus nasab orang lain? Nasab kita saja kita nggak jelas keturunan siapa. Ya kan, kita keturunan siapa? Kita tahu siapa. Lah ngapain ngurusin nasabnya habaib? Mau tersambung atau tidak tersambung urusan beliau-beliau, dan beliau yang jelas punya silsilahnya masing-masing untuk sampai kepada Rasulullah. Dan kita nggak perlu membahas itu. Ya. Kita tidak perlu membahas itu karena kita belum jelas selamat atau tidak. Yang jelas kita semuanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan guru-guru, termasuk Sayyid Abdullah ini juga Al-Hasani, keturunan dari Sayyidina Hasan. Bagaimana kita mau mengingkari nasab itu? Kemudian Asy-Syarif An-Nu'mani mengatakan, aku bermimpi bertemu kakekku.
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berada di dalam tenda yang amat sangat besar bersama para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang berdatangan kepada beliau dan bersalaman kepada beliau satu persatu. Wa qailun yaqul, kemudian ada seseorang datang mengatakan, ini adalah fulan, ini adalah fulan. Ada yang memperkenalkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga datang kabatun azimatun, itu artinya orang yang menunggangi kuda banyak. Wa khuluqun katsirun, dan juga banyak manusia lain yang membersamai rombongan tersebut. Wa qailun yaqul, kemudian seseorang berkata, ini adalah Muhammad Al-Hanafi, salah satu ulama yang semasa dengan Muhammad An-Nu'mani tadi. Ini adalah Muhammad Al-Hanafi. Kemudian ketika Muhammad Al-Hanafi ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkannya di samping Rasulullah tepat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan menoleh kepada Sayyidina Umar. Dan Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sungguh aku mencintai laki-laki ini kecuali pecinya, ya, kecuali peci imamah yang dia gunakan. Kenapa? Karena imamahnya tidak rapi, ya, tidak rapi, atau bahasa kita mungkin kusut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku memasangkan imamah kepadanya? Imamah itu peci, kemudian ada sorban putih yang diikatkan. Itu imamah namanya, yang dipakai habaib-habaib dan ulama-ulama. Syekh Yasin Padang juga pakai itu, dan banyak ulama-ulama, dan itu ada ijazahnya, ya, ada ijazahnya. Kami sendiri pernah dapat ijazah itu dari Kiai Ahmad Marwazi, dari Syekh Zakaria Yahya Thalib Al-Husaini. Ketika beliau datang ke sini, kami dipakaikan imamah. Beliau yang memakaikan siapa? Syekh Yasin. Syekh Yasin yang memakaikan siapa? Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan yang memakaikan siapa? Gurunya lagi, terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memakaikan kepada Sayyidina Ali. Jadi pakai peci saja, imamah yang diikat itu ada silsilahnya. Ada silsilahnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar di dalam mimpi tersebut diizinkan oleh Rasulullah, kemudian melepas imamah Sayyidina Abu Bakar, dilepas milik beliau, kemudian dipakaikan kepada Muhammad Al-Hanafi ini. Kemudian sudah selesai dipakaikan. Setelah itu Asy-Syarif Muhammad An-Nu'mani ini yang bermimpi menceritakan kisah ini kepada Muhammad Al-Hanafi. Kemudian Muhammad Al-Hanafi menyampaikan kepada Asy-Syarif Muhammad An-Nu'mani, jika kamu nanti bertemu lagi dengan kakekmu, tolong tanyakan, atas apa, karena apa aku mendapatkan kedudukan mulia seperti itu? Amalan apa yang aku lakukan? Beberapa waktu kemudian Asy-Syarif Muhammad An-Nu'mani kembali bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut beliau menanyakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, tandanya adalah sholawat yang ia baca untukku ketika dia sendiri setelah terbenam matahari setiap hari. Dan sholawat yang dia ucapkan adalah Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta. Ini sholawat yang dibaca oleh Muhammad Al-Hanafi setiap kali tenggelam matahari. Kemudian disampaikan mimpi tersebut kepada Muhammad Al-Hanafi. Kemudian Muhammad Al-Hanafi menjawab, shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar. Kenapa benar? Salawat yang beliau baca itu seperti yang disampaikan Rasulullah di dalam mimpi itu. Ini bukti bahwa apa?
bahwa malaikat yang menjaga Rasulullah, yang menyampaikan kepada Rasulullah, yang diberikan data oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh umat manusia, yang melaporkan kepada Rasulullah bahwa fulan putranya fulan bersolawat kepadamu, itu menyampaikan. Kok sampai Rasulullah tahu redaksi solawatnya? Bisa sama, berapa kali cocok? Lah seperti ini kok banyak yang mengatakan sholawat itu nggak boleh. Sholawat itu, sholawat ini syirik, sholawat itu syirik. Berapa banyak yang mengatakan seperti itu? Ini bukan orang sembarangan yang cerita. Sufyan Ats-Tsauri, ini Syarif Muhammad An-Nu'mani, Muhammad Al-Hanafi, Sufyan bin Uyainah, Abu Zur'ah Ar-Razi, itu ulama besar. Ulama besar dan itu terjadi, kan? Itu terjadi. Kemudian Sayyid Abdullah mengomentari di sini bahwa apa? Penggunaan imamah, dan di sini diceritakan bahwa Muhammad Al-Hanafi ini setiap kali majelis dia menggunakan imamah. Setelah selesai imamahnya, ketika dia menggunakan menaiki kudanya atau tunggangannya, dia lepas kemudian beliau kalungkan seperti surban. Seperti sorban dilepas. Sayyid Abdullah di sini mengomentari bahwa menggunakan imamah itu memiliki landasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan? Memiliki landasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita menemukan bahwa ulama-ulama besar dan ulama-ulama yang arif kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menggunakan imamah tersebut, baik dalam kondisi ibadah ataupun kondisi di luar ibadah. Kenapa? Karena mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seutuhnya. Dan itu kami temukan para ulama menggunakan itu. Menggunakan itu dalam berbagai kondisi. Sehingga beliau mengatakan di sini dari para sahabat yang selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal adalah Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu putra dari Sayyidina Umar. Bahwa beliau dikisahkan, beliau mempunyai budak namanya Nafi'. Nafi' ini bercerita pernah melakukan perjalanan bersama Abdullah ibnu Umar. Sayyidina Abdullah ibnu Umar, beliau berhenti di tempat yang tidak seharusnya berhenti. Ya, beliau berhenti di tempat yang tidak seharusnya berhenti. Kemudian sang budak bertanya, yaitu Sayyidina Nafi', budaknya namanya Nafi'. Nafi' ini nanti jadi ulama besar dan ahli hadis. Jadi hanya di agama Islam yang budak kemudian jadi ulama, itu hanya di agama Islam. Karena kalau jadi budaknya sahabat, dia memiliki riwayat dari Rasulullah. Sepeninggal sahabat tersebut, dia memiliki banyak riwayat. Nafi' ini bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umar, kenapa kamu berhenti di sini? Dijawab, karena Rasulullah pernah berhenti di tempat ini untuk buang hajat. Dan aku ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun nggak ingin buang hajat. Jadi Rasulullah berhenti di mana, dia berhenti. Ini Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Kemudian kisah yang ke-30 sebelum yang terakhir, dari Abul Wafa Al-Qari Al-Harwi. Beliau berkata, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi tersebut ketika aku berada di Fergana. Fergana ini adalah satu kota di Uzbekistan sekarang. Beliau adalah ulama hadis dan qori. Ketika itu dia diundang oleh sultan di kota Fergana untuk membaca Al-Quran dan membaca hadis. Akan tetapi ketika beliau membaca, sultan-sultan, orang-orang kerajaan ketika itu tidak ada yang mendengarkan. Kemudian dia setelah membaca itu, dia pergi, pulang dan tidur. Dalam tidur bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah menegur dia, engkau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mereka tidak mendengarkanmu, dan engkau masih melanjutkan, maka mulai sekarang kamu tidak boleh berbicara.
nggak boleh bicara, nggak boleh baca Al-Quran. Sehingga kemudian dia tidak berbicara selama 4 bulan, nggak ngomong, nggak baca Quran, tutup mulutnya. Rasulullah mengatakan ataqra'unal Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam mimpi tersebut, kamu jangan membaca Al-Quran setelah ini illa masya Allah, sampai kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Setelah 4 bulan tidak berbicara, tidak membaca Al-Quran, dan tidak keluar dari rumahnya, pokoknya nggak ngomong sama sekali. Kalau ingin ngomong beliau nulis di kertas. Setelah 4 bulan, ulama di kota itu mengatakan bahwa ayat yang terakhir beliau baca adalah illa masya Allah di dalam pertemuan itu. Setelah itu dan beliau tertidur lagi di tempat yang sama. Kemudian Rasulullah sudah mengizinkan kepadanya untuk membaca Al-Quran lagi. Maka berapa banyak sekarang yang baca Quran, baca hadis, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis, banyak yang ngomong atau tidak mendengarkan. Ini ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah yang terakhir yaitu dari Abu Hafs Umar bin Hasan As-Samarqandi, dari sebagian guru-gurunya menceritakan tentang ayah beliau yaitu Hasan As-Samarqandi. Dia bertemu dengan seorang laki-laki di haram. Di haram artinya di Makkah. Laki-laki tersebut banyak bersolawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Masjidil Haram, di Arafah, di Mina, dia nggak pernah berdoa, nggak pernah ibadah. Dia cuma solawat saja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menanyakan, kenapa engkau tidak berdoa? Kenapa engkau tidak melakukan ibadah sunnah? Kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau kok cuma sholawat saja? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, ketika aku keluar dari Khurasan, Khurasan ini nama kota di Iran, untuk haji, aku bersama orang tuaku, yaitu bapaknya. Kemudian bapakku terkena penyakit dan sakit, kemudian meninggal. Aku tutupi wajahnya. Setelah aku tutupi wajahnya, aku pergi sebentar. Setelah itu aku buka lagi. Setelah aku buka, wajah ayahku adalah berubah menjadi keledai. Jadi kepala ayahnya berubah menjadi kepalanya keledai. Kemudian setelah itu aku sedih. Bagaimana aku bisa memandikan orang tuaku dalam kondisi seperti ini? Sampai aku sedih. Ketika aku sedih, aku tertidur. Dan aku bertemu, kemudian datang seorang laki-laki masuk kepadaku, dan ia mendatangi ayahku. Kemudian membuka wajahnya. Setelah itu dia mengatakan, bagaimana dengan kesedihan ini? Gitu kan. Setelah itu, bagaimana tidak aku sedih, sedangkan orang tuaku dalam kondisi seperti ini. Kemudian laki-laki tersebut kembali menutup wajah ayahnya. Kemudian dia mengatakan, absyir, bergembiralah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan ujian tersebut dari orang tuamu. Kemudian setelah itu aku membuka wajah orang tuaku, dan kemudian aku melihat dari wajah keledai berubah menjadi terangnya seperti terangnya bulan purnama. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada yang datang, demi Allah, siapa engkau sehingga engkau kedatanganmu ini penuh keberkahan? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, aku adalah Al-Mustafa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia mengatakan seperti itu, aku gembira sekali dan aku bertanya. Dan kemudian aku menarik sorban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku genggam, gitu kan. Kemudian aku bertanya kepadanya, bihaqillah, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ayahmu adalah orang yang selalu memakan harta riba, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah wajah orang yang memakan harta riba tersebut dalam bentuk keledai, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan itulah yang terjadi kepada orang tuamu. Akan tetapi orang tuamu setiap malam dia selalu bersolawat kepadaku.
Sehingga kemudian ketika ini berapa? 100 kali. Jadi sebelum tidur dia selalu bersolawat kepada Rasulullah 100 kali. Dan ketika amal perbuatannya disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku melihatnya, ja'ani malak, kemudian datang malaikat kepadaku dan menceritakan bahwa dia selalu bersolawat kepadaku. Maka kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan syafaatku. Laki-laki tersebut kemudian terbangun dan kemudian membuka wajah ayahnya, dan ayahnya persis seperti dalam mimpi, yaitu wajahnya berubah seperti bulan purnama. Ini adalah kisah terakhir yang beliau kutip, yang beliau sampaikan di dalam buku ini. Maka sebagai penutup, ini adalah akhir dari majelis pembacaan kitab ini, dan kemudian beliau tutup dengan redaksi-redaksi sholawat yang banyak sekali, dan beliau menutup di sini di akhir. Dan aku menuliskan ini dengan berharap keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syafaatnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan permasalahan dan ujian yang aku hadapi. Beliau ketika itu, beliau ini pernah dipenjara di Mesir selama 10 tahun dan tidak ada penyelesaian. Dan selama 10 tahun itu beliau menulis banyak buku, termasuk tafsir, gitu kan, tanpa buku menulisnya. Ini Sayyid Abdullah. Dan salah satu yang beliau dapatkan adalah beliau dihukum mati. Sayyid Abdullah ini divonis hukum mati, tapi mendekati waktu eksekusi, yang memvonis beliau itu mati duluan. Kemudian diganti pemimpinnya, sehingga kemudian beliau bebas dan beliau kembali ke Maroko. Itu adalah berkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi solawat yang paling pendek di sini, yaitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap waktu kosong kita, baik dan waktu sibuk kita. Allahumma amin. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.